Halo Sobat IMS, ketemu sama gue Della. Dan hari ini gue sedang ada di dalam misi mencari electric vehicle. Nah, seperti yang kita tahu di tahun 2022 ini, kita tuh udah familiar banget sama kendaraan yang elektrik ya guys. Tapi jangan lupa, kalau yang elektrik itu nggak cuma kendaraan mobil atau motor. Tapi gue mau mulai review-review sedikit kali ya dari sepeda elektrik. Langsung aja di belakang gue tuh udah ada Polygon. Kita sambil interview mbak-mbaknya kali ya. Nah, di sini tuh ada sepeda elektrik setahu gue ya. Mbak. Halo Mbak. Mbak, aku mau tanya-tanya dong, Polygon tuh ada sepeda elektrik gak sih? Ada. Ada. Ada, aku boleh lihat gak sih sepedanya yang mana? Boleh. Ini kita semuanya sepeda elektrik kok. Oh, semuanya dari yang ini, dari yang Semuanya kita elektrik yang di sini. Oke, sampai yang Geely series, Bromo series itu elektrik semua. Mbak, boleh dijelasin gak sih kalau misalnya mobil elektrik atau mobil listrik itu kan kita udah tahu ya cara kerjanya. Cuman kalau sepeda elektrik kan sepeda itu digoes ya. Nah, kalau sepeda elektrik nih cara kerjanya gimana sih? Kalau untuk Polygon sendiri itu dia cara kerjanya ketika kita kayuh dia bakal ngebantu. Jadi lebih ringan aja. Kita ngandelin pedal assist-nya. Ngandelin pedal assist-nya. Oke, aku mau lihat dong Mbak, Polygon elektrik yang terbagus nih Mbak, yang mana? Yang terbagus sih menurut aku sih yang Kalosi ya. Oke, berarti yang ini? Iya yang ini. Oke, ini dibanderol harganya berapa nih Mbak? 21.500.000. 21 juta. Jadi ibaratnya kalau aku mau bawa ini ke pegunungan itu enteng ya? Enteng, cuma Enteng. jangan terlalu yang kayak di Bromo gitu karena beda. Oke, kalau yang Bromo yang ini berarti. Yang Bromo tuh yang ini. Kalau aku mau bawa ke Bromo berarti aku harus bawa yang ini. Kalau yang tadi itu aku harus bisa bawanya kemana aja? Kayak di kota-kota aja sih. Di kota-kota aja. Oke. Aku sekalian lihat ya Mbak. Berarti ini tetap kita goes ya, cuman Itu aja. ngebantu ya. Ketika kita kayu dia bakal ngedorong sedikit. Lebih ringan. Oke. Berarti dari ini apa sih Mbak namanya Mbak? Ini kalau si Lines. Apa kalau si Lines. lunch. Oke. Kalau yang di sebelah sana Geely series, berarti ini sekarang tapi Polygon masih tetap jual sepeda biasa kan, Mbak? Cuman sekarang 2022 mungkin lebih diutamakan yang elektrik ya. Kita lagi pameran yang elektrik aja. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Naila. Mbak Maila, terima kasih banyak. Ntar aku main-main ke Polygon lagi ya Mbak. Thank you Mbak. Nah guys, kita lanjut nih. Tadi aku udah lihat Polygon, sekarang aku mau lihat mobil. Kayaknya seru kali ya kalau kita lihat mobil elektrik. Nah sekarang gue udah ada di boothnya Toyota, jadi langsung aja ikutin gue di booth Toyota. Kita masih dalam misi mencari electric vehicle ya teman-teman semua. Oke Sobat IMS, di sebelah kiri gue udah terpampang nih Toyota Prius electric vehicle. Jadi dia ini menggunakan full tenaga listrik dan warnanya menurut gue ini tuh lucu banget, warna biru. Langsung aja kali ya kita lihat ke dalamnya. Oke, gue mau tester masuk. Sebenarnya mungkin kalau dalam sisi interior gini nggak ada bedanya banget ya. Cuman kalau pas nanti udah di jalan yang electric vehicle tuh bakalan lebih berasa enteng dan nggak ngabisin bensin pastinya. Oke, setelah gue lihat interior dalam, gue mau lihat di sini tuh bisa dicas ternyata. Jadi emang ada khusus booth ngecas. Oh, dia modelnya tuh kayak bensin, kayak ngisi bensin cuman dia dicas. Nah, modelnya tuh kayak gini. Oke, setelah Toyota Prius PHEV, electric vehicle. PH-nya apa ya? Oke, ini electric vehicle. Dan yang ini ada mobil yang super kecil, tapi kayaknya cuma bisa muat 2 orang ya. Bisa masuk nggak ya? Coba kita masukin. Oh, dia nggak bisa masuk guys. Cuman nih kecil banget dan ini pasti nggak akan boros listrik sih seharusnya karena dia kecil dan cuma muat ngangkut 2 orang. EV Smart Mobility. Jadi ini bener-bener mobil 2 yang tadi gue review itu adalah mobil electric vehicle. Jadi bener-bener full listrik. Nah kayaknya di Toyota cuma ada 2 ini. Ada lagi yang kemarin dinaikin sama Pak Menteri, Innova elektrik juga, cuman ternyata nggak di display cuma di hari pertama. Jadi langsung aja kita move ke tempat lain. Dan sekarang gue sudah ada di boothnya Wuling dan bakalan ngobrol sama salah satu mbak-mbaknya. Mbak, halo Mbak, dengan Mbak siapa? Shirley. Mbak Sherry. Oke Mbak Sherry, boleh temenin aku ke sana ya?
Aku mau ngobrol-ngobrol nih sedikit tentang electric vehicle-nya dari Wuling. Ini kalau nggak salah belum launching ya Mbak ya? Belum, rencananya sih tahun ini, cuman kita masih belum tahu kapan pastinya untuk launchingnya. Tapi pasti bakal launching ya Mbak ya? Kemungkinan bakal masuk Indonesia. Kemungkinan bakal masuk Indonesia. Ini modelnya kecil banget ya Mbak, bener-bener kecil. Jadi bener-bener, tapi ini muat untuk 4 orang ya? Muat. Kalau kita di sini namanya mini EV. Mini EV. Oke Mbak, boleh kasih tahu aku nggak sih fitur-fitur apa sih yang unggulan dari si mini EV ini? Keunggulannya kalau di sini kita beda sama mobil listrik lainnya karena kita bisa ngecas sendiri di rumah. Oke. Selama daya listrik di rumahnya masih mencukupi ya kak, gitu. Jadi kakaknya nggak perlu kemana-mana nih buat ngecas, cukup di rumah aja itu bisa sambil ngecas. Oke Mbak, aku tuh kepo deh kalau misalnya pakai mobil listrik kayak gini dan misalnya nih, ini berarti bisa habis daya baterainya atau gimana? Nah, kalau untuk mini EV ini kemungkinan sih jarak tempuhnya lumayan jauh sih kak. Karena tapi beda ya sama mobil listrik lainnya karena kan kalau di Wuling itu mini EV gitu. Paling jarak tempuhnya cuma berapa puluh kilometer. Oke, jadi nggak benar-benar bisa jauh kayak Jakarta ke Jogja gitu, belum bisa ya Mbak ya? Belum bisa. Tapi kalau yang aku baca nih, ternyata udah ada penjelasannya juga di sebelah sini. Ini able to park 2 units in one space. Jadi yang biasanya cukup untuk satu mobil Wuling ini bisa buat dua space ya, 2 mobil ya. Dan ada 4 seats. Jadi aku kira tadi di depannya tuh cuma ada 2 seats aja, ternyata bisa 4 seats ya. Dan dia juga udah voice comment kak. Jadi kakaknya bisa nyuruh-nyuruh nih untuk buka jendela, nyalain radio, kecilin AC itu bisa. Oke, keren banget. Dan ini ternyata bisa sampai 120 sampai 300 km ya. Tapi nggak beribu-ribu kilometer ya Mbak ya. Oke. Ini bisa masuk nggak sih Mbak ke dalam sini? Oke, aku langsung buka ya. Ini modelnya? Ini kan jenisnya banyak, tapi kita nggak tahu nih yang akan masuk di Indonesia itu jenis yang mana gitu kak. Kan ada Makaron, Oke. ada Baojun. Oke. Aku masuk dari kanan, tapi ternyata setirnya ada di kiri guys. Tapi ini nanti kalau masuk Indonesia setirnya akan di sebelah kanan ya? Akan di sebelah kanan. Oke. Banyak perubahan sih kak disesuaikan yang ada di Indonesia aja. Oke, menurut aku ini surprisingly ini spacious banget sih Mbak. Iya. Spacious banget karena aku kira dengan mobil sekecil ini benar-benar sempit gitu dalamnya. Ternyata enggak ya. Iya, tapi dalamnya luas. Yes, dari luar kecil tapi dari dalamnya luas. Oke, keren banget sih ini. Ini kayak cocok ya Mbak kalau aku masuk ke gang-gang kecil ya. Karena kalau ke gang-gang kecil bawa mobil yang gede tuh ntar bisa nabrak. Kalau pakai ini kan kayaknya lebih efektif gitu ya. Oke, tapi ini setirnya masih di kiri karena guys ini belum launching tapi akan launching soon di Indonesia. Betul Mbak? Betul. Oke, langsung aja kita turun ya Mbak ya. Oke Mbak Sherry, terima kasih banyak udah ajak aku keliling-keliling di sini. Aku excited banget, ternyata Wuling juga punya electric vehicle ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Sherry. Oke. Halo Sobat YMS, sekarang gue sudah ada di depan mobil Ioniq 5 yang ternyata sudah ditandatangani oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi. Seperti yang bisa dilihat ini desainnya benar-benar futuristik banget. Mulai dari LED sen lampunya ini tuh menurut gue benar-benar futuristik. Dan ini tuh bahannya doff banget. Ini kayak metalik gitu kali ya mungkin. Dan ini benar-benar full elektrik ya Ioniq 5 ini. Tuh bisa dilihat dari velg sampai semuanya tuh desainnya benar-benar futuristik. Jadi memang sudah nggak pakai bensin sama sekali, benar-benar full listrik. Cuman nggak tahu ya tagihan rumah bakal berapa nih kalau misalnya ngecas mobil ini di rumah. Atau sebenarnya bisa atau nggak bisa ya ngecas mobil ini di rumah. Bahkan ya Sobat IMS, ini aja harganya belum launching loh. Mobilnya memang udah launching tapi harganya belum launching. Di IMS Hybrid 2022 ini udah banyak banget yang ngantri untuk test drive. Sampai jam 7 malam aja masih banyak loh guys yang test drive Ioniq 5 ini. Karena orang-orang banyak banget excited sama rilisan terbaru dari Hyundai ini. Dan bener-bener keren banget dari sisi samping, depan, belakang, kiri, kanan itu bener-bener futuristik. Dan setelah dari booth Hyundai, gue masih dalam misi mencari electric vehicle yang lain. So langsung ikutin aja gue. Di seberangnya booth Hyundai ternyata ada boothnya Prestige.
Seperti yang bisa kalian lihat, kalau di sini mah nggak usah ditanya lagi karena semua kendaraannya elektrik. Langsung aja kita lihat dari yang paling depan ada kendaraan mini. Ini cuma bisa dinaikin satu orang doang sih kayaknya ya. Namanya ini Renault Twizy. Dia ini elektrik dan ini semua sebenarnya nggak usah ditanya karena di booth Prestige ini semua kendaraannya tuh kendaraan elektrik. Setelah di Renault Twizy di sini sudah ada Renault Zoe. Tapi ini kapasitasnya bisa 4 orang. Kalau tadi Renault Twizy cuma 1 orang, di Renault Zoe bisa untuk 4 orang. Sini ada Tesla Model 3. Tipenya elektrik juga yang sudah pasti. Di sini muat untuk 5-seater. Lanjut di sebelah sini udah ada Tesla Model Y. Tesla Model Y ini bisa untuk 5-seater juga. Lanjut. Di sebelah sini udah ada Tesla Model SP100D. Dan ini dia kayaknya 5-seater juga ya. Cuman kita nggak bisa masuk ke dalam ya mas. Oh, oke. Dia 5-seater juga. Di sini masih ada Tesla Model X, namanya Model X Performance. Sekarang kita udah ada di boothnya MG aka Morris Garage yang ada di Hall A1. Dan langsung aja ternyata di sini sudah ada mobil elektrik dan kita tanya mas-masnya aja kali ya. Mas, dengan mas siapa? Dharma. Mas Dava? Dharma. Oh Mas Dharma. Mas Dharma, aku mau tanya-tanya sedikit tentang mobil elektriknya MG ya. Ini tuh udah launching belum sih Mas di Indonesia? Belum launching. Belum launching tapi suatu saat akan launching. Suatu saat akan launching, iya. Kira-kira akankah tahun ini launchingnya atau kapan? Estimasi di tahun depan. Estimasi di tahun depan. Oke Mas, fitur-fitur yang unggulan nih dari MG yang elektrik ini apa Mas? Paling kapasitas baterainya lebih banyak ya. Oke. Sama dia modelnya lebih beda tersendiri, dia udah wagon kan. Oke, berarti kapasitas baterainya lebih banyak dan modelnya juga beda dari MG yang lain ya. Oke, di sini tuh bisa kuat berapa lama sih Mas kilometernya? Estimasi hampir sama-sama kompetitor ya di 300-an sih. Di 300 kilometeran ya. Oke. Mbak, aku boleh nanya-nanya ya sedikit ya? Ya udah, Mbak yang ini aja. Mbaknya namanya siapa? Aku Marsha. Halo Mbak Marsha. Mbak Marsha, pasti Mbak udah paham dong tentang si DFSK Gelora ini ya Mbak. Jadi ini benar-benar full elektrik ya Mbak? Iya, pada full elektrik kak. Full elektrik. Oke, ini kalau ngecas bisa di mana Mbak ngecasnya? Di rumah bisa, di station yang ada charger bisa. Oke Mbak, aku mau jalan-jalan ke situ boleh ya? Aku ya sama Mbaknya. Mbak, ini tuh electric vehicle tapi kayaknya ini yang paling gede yang aku lihat karena ini kayak bisa ngangkut satu kampung ya. Bisa ngangkut satu kampung. Bisa. Oke, Mbak, ini tuh apa sih unggulannya dari DFSK Gelora ini? Yang pasti dia full elektrik dan bebas emisi ya kak. Iya. Karena kan dia full elektrik. Jadi dia bebas polusi, bebas bensin juga gitu kan. Oke, nah ini kalau aku dengar tadi ternyata ini buatan Indonesia ya Mbak ya? Iya betul kak. Kita ada di pabriknya di Cikande. Pabriknya di Cikande? Oke, berarti ini namanya pun karena Gelora jadi di Indonesia gitu ya buatnya ya? Oke, Mbak ini boleh dimasukin gak sih? Oke, aku buka ya Mbak ya. Ini emang agak susah sih naiknya ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, ini berarti udah bener-bener full elektrik, nggak pakai bensin ya Mbak ya. Karena sekarang aku di IMS Hybrid 2022 ini aku lagi ada dalam misi mencari electric vehicle Mbak. Jadi senang banget nih kalau nemu-nemu electric vehicle ya. Oke. Ini muat untuk berapa ya Mbak? 7-8 orang ya. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Marsha udah nemenin aku. Yaps, betul banget, di sini udah ada Chery EQ1 namanya. Warnanya pink, menggemaskan, cocok banget buat yang cewek-cewek ini. Dan dia ini muat untuk 5-seater. Langsung aja kita lihat di sebelah sini. Awalnya tuh aku kira Chery nggak ada electric vehicle, tapi ternyata ada. Dan ini sepertinya belum launching ya guys, karena setirnya pun masih di kiri. Cuman soon mungkin akan launching di Indonesia. Dari eksterior sampai interior warnanya full pink dan ini juga full elektrik. Seperti bisa dilihat di sini warnanya bener-bener gemas sekali, warnanya pink tapi ini setirnya masih di kiri jadi ya belum launching artinya ya. Di sini udah ada mini cab EV.
dengan battery capacity 16,0 kWh dan driving range-nya 150 km. Jadi memang nggak sejauh mobil-mobil yang lain ya. Kalau yang mobil-mobil yang lain tuh tadi bisa mencapai 300 km. Cuman kalau yang mini cab Mi EV ini hanya 150 km. Ini kira-kira kita boleh masuk nggak ya? Oh bisa masuk guys ternyata. Langsung aja kita lihat-lihat interior dalamnya. Jadi di antara mobil-mobil Mitsubishi yang lain, di antara Pajero, Expander, Outlander, Outlander ada yang hybrid, tapi kalau mini cab EV ini, mini cab Mi EV ini tuh full electric. Jadi benar-benar electric vehicle dari Mitsubishi Motors.